Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman yang lagi kurang enak badan, aku doain ya semoga cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, bisa ketemu lagi di video baru aku. Di video kali ini aku mau sharing budgeting untuk minggu keempat di bulan Agustus. Nah, untuk evaluasi budget di minggu ketiga udah tayang ya teman-teman. Kalian bisa tonton di channel YouTube aku. Gak kerasa ya teman-teman, kita udah masuk di minggu keempat bulan Agustus. Dan alhamdulillah sebentar lagi udah mulai gajian bulan Agustus. Rasanya seneng banget ya teman-teman kalau udah mendekati tanggal gajian. Kalau suamiku sendiri gajiannya itu di akhir bulan banget ya teman-teman, jadi berasa panjang banget di bulan Agustus ini. Tapi nggak apa-apa karena aku udah mulai budgeting, jadi uangnya bisa cukup sampai akhir bulan. Bahkan biasanya itu selalu sisa ya teman-teman untuk budget bulanannya. Padahal sebelum aku memulai budgeting, aku selalu minus setiap bulannya. Jadi berdasarkan pengalaman aku, budgeting itu benar-benar ampuh ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum pernah memulai budgeting, yuk kita mulai bareng-bareng. Yuk lanjut ke video ya teman-teman. Di sini aku buat budget minggu keempat dari tanggal 25 sampai 31 Agustus. Untuk menentukan tanggal setiap minggunya, aku menggunakan sistem 8887 ya teman-teman. Jadi untuk minggu ke-1 sampai minggu ketiga itu ada 8 hari dan minggu keempat ada 7 hari. Nah, buat teman-teman yang baru mulai, kalian bisa sesuaikan aja jumlah harinya sesuai dengan kebutuhan kalian. Teman-teman gak harus ngikutin aku, tapi kalian bisa sesuaikan aja dengan budget dan kebutuhan teman-teman. Di sini aku udah buat tabelnya yang berisi 4 kolom dan 10 baris. Di bagian bawah tabel nggak lupa aku tulis catatan ya teman-teman. Di sini akan aku isi pada saat evaluasi budgeting di minggu tersebut. Isinya adalah sisa budget di minggu tersebut dan dana tak terduga dipakai untuk kebutuhan apa. Nah, itu dia cara aku untuk budgeting mingguan. Aku percaya setiap keluarga punya mekanisme atau caranya masing-masing. Tapi untuk menemukan cara yang memang cocok di kita harus mencoba cara-cara lainnya. Kalau teman-teman punya penghasilan tidak tetap atau penghasilan di harian, mingguan, kalian bisa sesuaikan aja untuk budgeting harian atau mingguan. Karena balik lagi ya teman-teman, penghasilan setiap keluarga itu kan beda-beda, jadi kita nggak bisa sama ratakan. Lanjut ke video ya teman-teman, di 4 kolom ini aku akan isi kategori, budget, aktual, dan selisih. Untuk kategori, kalian bisa isi sesuai dengan pengeluaran teman-teman ya. Dan balik lagi, untuk pos pengeluaran dalam setiap keluarga itu pasti beda-beda ya teman-teman. Kalian bisa lihat referensinya dari yang aku buat ini dan bisa kalian modifikasi sesuai dengan kebutuhan keluarga teman-teman. Dan di bagian bawah tabel aku tulis total ya teman-teman. Sekarang aku akan isi kategori pos pengeluaran yang biasanya aku keluarkan. Untuk kategori yang pertama yaitu listrik, yang kedua BBM, yang ketiga air galon, yang keempat belanja bulanan, yang kelima belanja mingguan, yang keenam dana tak terduga, yang ketujuh jajan, dan yang kedelapan yaitu kesehatan. Untuk pos listrik di sini aku pakai token dan aku itu isinya 100.000 ya teman-teman. Makanya setiap minggunya aku selalu budgetkan 100.000. Lanjut untuk BBM sekali isi itu biasanya aku 25.000 ya teman-teman. Biasanya aku akan perkirakan di minggu ini kita akan pergi kemana sehingga membutuhkan biaya bensin yang lebih banyak. Nah, ini dia pos-pos pengeluaran yang biasa aku keluarkan setiap minggunya. Di sini aku akan isi kolom budget sesuai dengan kategori pos pengeluarannya. Seperti yang aku bilang tadi, untuk pos listrik di sini aku budgetkan 100.000. Untuk pos BBM di minggu ini aku budgetkan 50.000. Selanjutnya untuk pos air galon di sini aku budgetkan 15.000. Untuk di Bekasi air galon yang aku gunakan biasanya isi ulang ya teman-teman. Jadi harganya lebih murah yaitu 7.000. Nah, kalau di daerah teman-teman gimana untuk air galon isi ulang harganya berapa? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Lanjut untuk pos belanja bulanan di sini aku budgetkan 50.000 ya teman-teman. Pos ini biasanya aku peruntukkan untuk beli bahan pokok ya teman-teman seperti beras, minyak, gula, dan lainnya.
Karena aku lagi mudik, jadi aku nggak belanja bulanan ya teman-teman. Selama beberapa minggu ini, kebutuhan yang biasanya aku beli yaitu beras, minyak, dan sabun cuci piring. Karena kadang aku nginep di rumah mamaku, jadi kebutuhannya nggak terlalu banyak di rumah suamiku. Jadi teman-teman jangan heran ya kalau memang pas evaluasi budgeting mingguan itu aku banyak sisanya. Lanjut untuk pos belanja mingguan, di sini aku budgetkan 150.000. Karena kebetulan untuk perbawangan itu udah habis ya teman-teman. Jadi untuk jaga-jaga di sini aku budgetkan 150.000. Selanjutnya untuk dana tak terduga aku budgetkan 20.000. Dari beberapa catatan evaluasi budgeting di minggu sebelumnya, dana tak terduga itu biasanya terpakai untuk biaya parkir, berobat, dan cukur rambut. Nah, mungkin aku akan evaluasi atau pertimbangkan di bulan-bulan selanjutnya akan ada budget khusus untuk kebutuhan tersebut atau enggak. Selanjutnya, untuk pos jajan di sini aku budgetkan 100.000. Dan yang terakhir adalah pos kesehatan ya teman-teman. Di sini aku budgetkan 15.000. Biasanya untuk pos ini tuh aku pakai untuk beli vitamin atau kalau memang tenggorokan lagi kurang baik, aku beli adem sari. Intinya pos ini tuh untuk kebutuhan kesehatan ya teman-teman. Setelah tadi dijumlahkan untuk budget di minggu keempat ini yaitu totalnya 500.000. Mudah-mudahan budget tersebut cukup untuk 1 minggu. Alhamdulillah untuk budgeting di minggu keempat udah selesai. Sekarang seperti biasa ya teman-teman, di sini aku mau cash stuffing. Gak tahu kenapa aku tuh suka banget cash stuffing ya teman-teman. Padahal cuma memasukkan uang cash ke setiap posnya, tapi rasanya udah seneng banget. Untuk uang pertama yang akan aku sisihkan yaitu dari pos belanja bulanan. Di sini aku akan ambil nominal 50.000 sesuai budget yang udah kita tentukan. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, di sini tuh aku nyimpen uang bulanan di dompet pintar yang panjang ini. Sedangkan untuk budget mingguan biasanya aku akan simpan di dompet mini yang ini ya. Jadi memang tahapannya setelah kita sisihkan uang sesuai dengan budget yang kita tetapkan dari dompet bulanan, kita akan pindahkan ke dompet yang mini ini. Nah, alasan aku memisahkan dari dompet bulanan ke dompet mingguan supaya nanti ketika kita mengeluarkan uang itu nggak bingung ya teman-teman. Dan jadi kita punya batasan untuk mengeluarkan uang di setiap minggunya. Nah, itu dia teman-teman cara aku mengelola budget mingguan. Dan ternyata budgeting mingguan itu efektif banget ya teman-teman. Kita jadi lebih bisa mengepres pengeluaran kita. Jangan lupa ya teman-teman, dalam memulai budgeting kita harus rajin-rajin mencatat semua pengeluaran setiap harinya. Sebenarnya ada 3 hal yang bisa membuat kita itu berhasil dalam budgeting. 3 hal ini tuh sebenarnya susah-susah gampang ya teman-teman. Tapi buat aku yang memang lebih banyak waktu luangnya, ini gak terlalu sulit. Nah, ini dia 3 hal penting yang bisa kalian terapkan pada saat memulai budgeting. Yang pertama adalah kalian mulai aja dulu untuk budgeting. Mungkin kata mulai ini terdengar sepele ya teman-teman, tapi gak jarang banyak orang yang belum berani untuk memulai. Menurut aku, kalau kalian mau merasakan manfaatnya dari budgeting ini, kalian harus mulai dulu dan rasakan sendiri manfaatnya. Waktu dulu aku tuh menyepelekan banget budgeting ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh udah punya ilmunya untuk memulai budgeting, tapi aku nggak mulai-mulai. Karena yang tadi itu aku tuh terlalu menyepelekan. Sampai akhirnya aku menikah dan aku belajar untuk mengelola gaji suami. Di beberapa bulan sebelumnya aku itu selalu minus ya teman-teman, karena memang pengeluarannya nggak terkontrol. Nah, setelah memulai budgeting, akhirnya aku itu selalu sisa budgetnya untuk setiap bulannya. Jadi dari awalnya itu selalu minus dan akhirnya bisa nabung. Jadi menurut aku budgeting itu penting untuk mengontrol atau memberi batasan kita dalam mengeluarkan uang. Yang kedua adalah kita harus disiplin dalam budgeting. Gimana sih caranya disiplin? Contohnya teman-teman tuh harus disiplin dalam mencatat pengeluaran setiap harinya, atau disiplin ketika menggunakan uang di pos tersebut kita kembalikan kalau ada uang kembaliannya. Untuk tips mencatat pengeluaran setiap harinya aku udah sharing di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa nonton dan terapkan di rumah ya, siapa tahu metodenya
cocok buat kalian. Nah, itu dia contoh disiplin yang bisa teman-teman terapkan. Selanjutnya yang ketiga adalah konsisten ya teman-teman. Setelah teman-teman memulai budgeting dan belajar untuk disiplin, kali ini kalian harus konsisten ya teman-teman. Aku tahu konsisten ini memang gak mudah, tapi kita bisa belajar loh teman-teman dan mencari segudang cara untuk lebih konsisten. Yuk semangat ya teman-teman untuk kita sebagai ibu rumah tangga yang harus mengelola gaji suami. Semoga rezeki ini bisa menjadi keberkahan untuk keluarga kita. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu bersyukur atas rezeki yang kita terima, supaya Allah tambah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, ini udah selesai untuk Kestafinya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Gak kerasa ya teman-teman, udah di akhir video. Aku pamit ya teman-teman, tungguin video terbaru dari aku. Insya Allah kalau tidak ada halangan, video terbaru akan tayang di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya, bye-bye.